Hikayah Tarjamah Hadratus Syekh Imam Nawawi, Muassis Mahir Ar-Riyadh Ringinagung, Keling, Kepung, Pare, Kediri, Jawa Timur. Pada sekitar tahun 1870 Masehi, Hadratus Syekh Imam Nawawi mendirikan sebuah pondok pesantren yang berasaskan ahli sunnah wal jamaah yang kemudian bernama Ponpes Mahir Ar-Riyadh. Dalam memberi suri tauladan pada masyarakat, Hadratus Syekh senantiasa mengedepankan sikap dan kepribadian yang luhur. Dengan berbekal keteguhan hati, niat yang kuat serta tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau memulai mewujudkan cita-cita luhurnya, mendirikan pondok pesantren dengan membuka lahan di area alas simpenan yang terkenal dengan keangkerannya. Keadaan alas simpenan yang dipenuhi pohon-pohon besar mengharuskan Syekhina melakukan penebangan hutan. Seiring dengan penebangan itu, seringkali terjadi keanehan-keanehan. Di antaranya, banyak pohon yang telah ditebang kemudian dikeringkan namun tidak mempan dibakar. Keanehan lain yang membuat para santri heboh adalah adanya pohon beringin yang agung atau besar sekali. Meski ditebang berulang kali dan batang pohonnya telah putus, akan tetapi sulit untuk ditumbangkan. Dengan adanya peristiwa itu, akhirnya para santri yang ikut andil dalam penebangan alas simpenan bermusyawarah untuk mencari jalan keluarnya. Mereka akhirnya sepakat untuk memberitahukan kejadian tersebut kepada Hadratus Syekh Imam Nawawi. Salah seorang dari mereka yang bernama Jailani dipercaya untuk menghadap Hadratus Syekh sehubungan dengan kemisteriusan pohon beringin tersebut. Mendengar hal tersebut, beliau memutuskan untuk meninjau langsung ke tempat kejadian. Dengan adanya peristiwa misterius itu tidak membuat hati beliau goyah dalam cita-cita menyiarkan agama Islam di tengah masyarakat. Dan pada akhirnya beliau mendapat ilham agar mengamalkan sholawat Nabi yang berbunyi Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim. Setelah mendapat ilham tersebut, maka Hadratus Syekh mengajak seluruh santrinya untuk membaca sholawat tersebut bersama-sama. Dengan izin Allah, pohon beringin tersebut akhirnya tumbang seketika. Kemudian Hadratus Syekh mendirikan sebuah masjid untuk mempermudah para santri melakukan sholat berjamaah yang akhirnya dikenal dengan Masjid Ringinagung. Sejak saat itulah sholawat tersebut dikenal di masyarakat dengan sholawat Ringinagung atau sholawat Nawawiyah. Dengan keistimewaan sholawat tersebut, Hadratus Syekh menganjurkan para santrinya untuk senantiasa membacanya. Demi menjalankan amanat tersebut, maka hingga saat ini sholawat tersebut tetap menjadi permata berharga yang senantiasa dikumandangkan oleh penerus juga para santri-santrinya. Kenyataan tersebut dapat kita lihat dengan adanya rutinitas santri sekarang. Setiap malam Jumat ba'da maghrib membaca sholawat Ringinagung di masjid peninggalan Hadratus Syekh Imam Nawawi. Dalam pengetahuan ajaran Rasul, beliau senantiasa berbuat baik, dermawan, dan murah hati pada sesama, bahkan pada makhluk tak berakal sekalipun. Semua itu semata-mata sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Pondok pesantren yang beliau dirikan semakin maju hingga jumlah santri saat itu mencapai 7.000 santri. Beliau mencurahkan tenaga dan pikiran untuk meningkatkan kualitas para santri. Saat itu, sebagian orang sulit untuk mendapatkan penghidupan yang layak, termasuk para santri. Banyak para santri yang berusaha mandiri dengan bekerja di luar pondok, sekedar mencukupi kehidupan sehari-hari, sebagai penunjang dalam thalabil ilmi mereka. Kemudian para santri inilah yang menjadi ciri khas Pondok Ringin Agung yang lestari hingga saat ini. Syekhina Imam Nawawi yang mengedepankan sifat welas dan asih selalu memberikan tunjangan kepada para santri yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan di pondok. Setelah beberapa tahun kemudian, yaitu sesudah tahun 1901 Masehi, atau setelah selesainya pembangunan Masjid Ringin Agung, Hadratus Syekh Imam Nawawi yang menjadi suri tauladan para santri berpulang menghadap Sang Pencipta. Para santri dan penduduk sekitar merasa sangat kehilangan. Mereka sadar bahwa hanya ulama yang menjadi pewaris Rasulullah dan para nabi alaihimu sholatu wassalam dalam memberantas yang batil dan menegakkan yang hak. Hadratus Syekh telah tiada, namun nama dan jasanya akan senantiasa dikenang sepanjang masa. 1 abad lebih telah berlalu, Syekh Imam Nawawi wafat. Semoga Allah merahmatinya. Amin. Selama 35 tahun, beliau mengabdikan diri untuk mengajarkan nilai-nilai luhur Islam di pesantren yang didirikannya. Ribuan rintangan dan cobaan telah beliau hadapi dengan keimanan dan kesabaran yang teguh demi meraih cita-cita luhur dalam mencari keridhoannya. Kini, sebagai pemilik jiwa yang gersang dan hati yang rapuh, sudah sepantasnya kita bercermin dan mewarisi nilai-nilai akhlak mulia yang diwariskan oleh beliau. Harapan kita semua, semoga kita dapat mengambil hikmah dari beliau agar dapat meraih kebahagiaan dan keselamatan dengan keridhoannya.
Semoga beliau yang telah berpulang ke sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa berada dalam naungan kasih sayang dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.